Bisa ini akan semakin menarik dan semakin sengit pertarungan dan perebutan tahta Raja Keraton Kasepuhan Cirebon. Pangeran Raja Lukman ya, Sultan Sepuh 15 sudah Jumeneng kemarin ya. Kemudian juga Raden Raharjo juga sudah melakukan Jumenengan menjadi Sultan Aluda II. Ini bagaimana nih? Apakah perlu Pangeran Kuda Putih untuk melakukan Jumenengan? Jadi nanti Sultan Kasepuhan itu ada 3 nih. Ya kalau memang perlu gila sekalian udah gitu kan guys. Mau gila sekalian. Kenapa? Ya gilanya kami Zuriyah kok. Iya. Ya kalaupun katakan dari pihak kami Jumenengan juga ya Zuriyah kok. Iya. Turunan kok kan begitu. Jadi akan melakukan Jumenengan. Ya, kayaknya sih harus ya. Ketika keraton itu dijabat oleh 3 sultan, seperti apa? Kami tunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Squad TV, malam ini saya kedatangan tamu istimewa, ya, Pangeran Kuda Putih. Iya. Selamat malam Pangeran. Salam. Beliau adalah Ketua Buhun Pemangku Adat tertinggi Nusantara di Santana Kesultanan Cirebon. Iya. Sehat Pangeran? Alhamdulillah Ya, sehat. baik ya. Ya pemirsa, kami nggak pakai masker karena sudah dinyatakan negatif. Tetapi tetap ada jarak ya Pangeran. Siap. Nah, sosok beliau inilah yang dulu mengungkap sejarah peteng Keraton Kasepuhan Cirebon. Iya. Meledak dan heboh. Nah, sampai sekarang pun belum berujung ya Pangeran ya? Sepertinya memang masih alot. Ya. Masih alot. Masih terus berjuang. Masih terus berjuang ya. Terus berjuang. Jadi perjuangan itu sampai sekarang itu ada sekitar setahun ya berhenti berjuang. 14 Agustus kemarin ulang tahun setahun dari perjuangan. Oh, dari perjuangan. Nah, jadi ketika itu beliau inilah yang menggegerkan Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, setelah 1 tahun 17 Agustus 2021, betul ya? Iya, betul. Nah, Keraton Kasepuhan pun disegel oleh beliau dan kawan-kawan yang mengatasnamakan Zuriyah Sunan Gunung Jati. Nah, saya ingin bertanya Pangeran begini. Kenapa itu Anda itu kok tiba-tiba menggembok atau menyegel itu keraton? Kenapa nggak didudukin saja? Kok cuma disegel aja? Satu, ini kan kita 1 tahun perjuangan kita dulu 14 Agustus 2020 ya. Lalu kenapa kita ambil momen 17 Agustus kemarin? Karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dan saya mencoba untuk menggores ataupun mencatat sebuah sejarah kembali untuk anak cucu kita, bahwa ketika mereka mengingat hari kemerdekaan, mereka mengingat juga kemerdekaannya Keraton Kasepuhan dari kolonial. Iya. Saya ingin mencatat sebuah itu sejarah. Nah, sebenarnya sih kemarin itu kita ingin membuktikan bahwa perjuangan Pangeran Kuda Putih dan seluruh Santana Kesultanan Cirebon itu masih tetap ada. Bukan yang bilang beberapa kita sudah mati suri lah, kita sudah kehabisan peluru lah gitu ya. Kehabisan finansial lah segala macam. Pada dasarnya 1 tahun itu kita mengawasi, mengamati yang pergerakan dari kubu lain sebenarnya. Saat itu dari kubu lain itu kan sedang alot ya, yang sesama di dalam, yang tinggal di dalam ini kan sedang alot sekali. Nah, kita mengamati. Nah, karena melihat, saya pikir ini sudah kelamaan juga. Nah, perlunya kami muncul kembali Santana Kesultanan Cirebon dan langsung menyegel. Karena apa? Karena ini salah satu bentuk kekecewaan kami sebenarnya kepada pemerintah, yang kami berharap banget pemerintah ini bisa memediasikan kami dan menjadi mediator yang baik lah. Ya, tapi kenyataannya kami kemarin pada audiensi pun bahasanya masih tetap sama. Ini urusan internal katanya, seperti itu. Betul. Ya, urusan internal gitu nih. Nah, sebenarnya tujuannya apa itu? Sebenarnya kami ingin mencoba menyentuh pemerintah sekali lagi, bahwa kami ingin konflik ini bisa diselesaikan dan dimediasikan oleh pemerintah tanpa ada sebuah kegiatan dulu di keraton. Ini kan dari setahun ini kita mengamati bahwa Lukman ini tetap saja melakukan kegiatan-kegiatannya. Nah, hal ini kan mendorong kami bahwa
kenapa sih pemerintah tidak pernah mendengarkan aspirasi kami dan keinginan kami untuk memperbaiki rumah orang tua kami? Sebenarnya kubu kita itu tidak kepada masalah tahta. Kalau katakan wali kota bilang ini urusan internal dan urusan tahta, mohon maaf gitu. Dari awal setahun yang lalu itu kita pun bergerak itu bukan ke arah sana, tetapi bagaimana kami menemukan beberapa penyalahgunaan, penyalahgunaan dari peninggalan leluhur kami. Yang kedua juga sebenarnya kami juga kasihan kepada Lukman dan keluarga besarnya, yang notabene mereka mencoba untuk menyambungkan diri kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Padahal di agama kita sudah jelas hukumnya bagaimana ketika dia menyambungkan nasab yang memang bukan nasabnya, kan itu Allah sendiri kan juga jelas dalam firman-Nya. Jadi ini kami juga sayang sebenarnya, dalam arti bahwa untuk agar mengingatkan mereka cepat sadar, jangan sampai nanti Allah yang mengadili mereka apa yang mereka lakukan. Ketika masuk ke kesepuhan kok saya lihat tidak ada perlawanan, itu kenapa itu? Apakah memang sudah terkondisi atau seperti apa? Ya ini juga makanya kita juga tidak pernah menyangka hal itu terjadi, bahwa situasinya itu kosong, tidak ada yang jaga keraton sama sekali, yang akhirnya kami pun bisa melakukan agenda hari itu dengan baik tanpa ada yang penjagaan juga tidak ada sama sekali. Saya juga tidak tahu kenapa. Dan kami cek di sana juga, ya memang sudah Lukman itu tidak tinggal di sana bersama keluarganya. Pada hari itu memang kosong. Pada hari itu gitu aja. Cuma hanya penjaga penyapu halaman saja, seperti itu aja. Sebetulnya konflik di Keraton Kasepuhan sendiri itu apa sih persoalan yang paling signifikan ini? Kalau bagi saya dan juga Sentana Kesultanan Cirebon ini melihatnya adalah bagaimana kami ingin meluruskan sejarah yang pertama. Yang kedua, bagaimana ini apa yang sudah dilakukan oleh mereka selama ini, ada sebuah kesalahan, ada sebuah indikasi penyalahgunaan. Ini bisa kita rapihin sehingga kedepannya ini Keraton Kasepuhan itu satu, kembali kepada zuriah yang asli, zuriah dari turunan Kanjeng Sunan yang asli, lalu bisa dirapikan sehingga anak cucu kita di masa depan ini mereka masih bisa memiliki aset leluhur kita dengan baik, dengan pengelolaan yang baik. Tujuannya itu. Karena satu hal bahwa ketika melihat kita ada dugaan dan indikasi penyalahgunaan ini tidak bisa dibiarkan. Mungkin hari ini saya masih merasa bahwa keraton ini adalah milik leluhur kami. Tetapi mungkin nanti 7 generasi ke bawah ini, kalau ini sampai didiamkan, mungkin anak cucu kami itu tidak pernah merasa lagi bahwa leluhurnya itu bagian dari keraton. Mungkin sejarah kami sudah dihilangkan mungkin nantinya. Nah ini apa yang sudah dilakukan oleh Maulana Pakuningrat, yang dia memasukkan versi sejarahnya kepada arsip nasional, bahwa mata ngaji dibuat cerita seolah gila gitu. Padahal kenyataannya leluhur kita ini dibunuh dengan satu kepentingan dan juga kerjasama kepada kolonial dengan kolonial waktu itu. Nah jadi ini kok ternyata begitu hebat rangkaian mereka, strategi mereka untuk bisa menghilangkan sejarah leluhur kami. Nah, oleh karena itu mungkin kersani Allah juga, leluhur menggerakkan saya bersama seluruh para Sentana Kesultanan Cirebon untuk bangkit dan menyuarakan ini. Yang kami mau cuma satu, fisik Keraton Kasepuhan kembali pada zuriat Kanjeng Sunan. Masalah tahta, masalah sultan, silakan Lukman mau bawa dan dia bangun di tempat lain, atau ada lahan kosong dia bangun keraton ngaku sultan di sana, silakan. Tapi jangan fisiknya Keraton Kasepuhan itu aja. Di situ kan ya. Di situ ya. Tapi cuma maunya fisik. Jadi bukan masalah tahta. Kalau dia mau bawa tahta sultannya mau, silakan di tempat lain gitu. Pangeran, tanggal 17 Agustus 2021 Keraton Kasepuhan itu kan disegel. Kemudian ada dari kelompok lain, yaitu Raden Raharjo, yang sebelumnya beliau itu menjadi Polmark. Polmark Sultan Sepuh 15 kan ya. Nah, kemudian tanggal 18 atau 19 beliau ini melakukan jumenengan menjadi Sultan Aluda II kalau tidak salah ya. Itu bagaimana Pangeran? Sebenarnya ini sangat disayangkan ya. Jadi sebuah tatanan dirusak lah menurut saya, karena
Kalau Polmak itu nggak ada sejarahnya dari dulu itu berubah menjadi sultan. Ya, namanya Polmak, ya Polmak, dan tidak bisa menjadi seorang sultan. Kan begitu. Iya. Nah, lalu ketika dia diangkat menjadi sultan, ini kan sesuatu hal yang aneh. Ya. Sesuatu yang anehnya kenapa? Karena saudara kita ini harus paham bahwa kalau Polmak itu berarti kan hanya petugas sementara selama mengisi kekosongan. Oke, ya. Nah, kalau katakan dia diangkat menjadi sultan, satu, diangkatnya Polmak jadi sultan pun tidak ada. Yang kedua, ketika jadi sultan, ini kan nggak mungkin juga setengah-setengah, ataupun setengah bulan, ataupun setengah tahun, ataupun 1 tahun, kan nggak juga. Dan seumur hidup, gitu loh. Yang dibilang katakan dia nantinya akan menyerahkan, tidak katakan dia kuasai lama-lama. Gimana ceritanya? Ketika sudah jadi sultan, aturan pakemnya kan sampai seumur hidupnya dia. Iya, betul. Jadi saya bingung aja gitu. Yang notabene saudara-saudara kita yang memang mengaku zuriyah gitu ya. Dan juga sudah tahu kalau kita ngeliat babonnya dari Raden Raharjo gitu ya. Raden Raharjo, udah Raden udah kelihatan. Dari jalur mana kan gitu. Betul. Lalu ketika tarik di atasnya itu nyangkutnya kemana? Kalau saya pelajari dari babonnya beliau, ya itu adalah nyangkut bermuaranya di Ki Muda di Sultan Sepuh VI. Keterangan di situ adalah Ki Muda siapa? Dalam sejarah petang, Ki Muda ini yang melakukan eksekusi pembunuhan kepada Sultan Sepuh V, yaitu Pangeran Matangaji atau Sultan Matangaji, yaitu leluhur kami. Itu Zuriah Kanjeng Sunan yang dibunuh. Lalu dalam babonnya itu ditulis bahwa 6 ini adalah adiknya 4. Adiknya 4, berarti kalau adiknya 4 ini berarti anaknya 3 kan gitu. Betul. Saya dari 3. Iya. Saya dari Sultan Sepuh III, dari Pangeran Aryanata Reja, anak pertama dari Sultan Sepuh III. Di data kami tidak ada namanya Hasanuddin. Gitu loh. Kalau mereka di dalam babonnya itu dia melegitimasi bahwa adalah adiknya 4 berarti anaknya 3, ya saya dari 3. Keluarga besar kami semuanya dari Sultan Sepuh III tidak mengakui. Karena apa? Tidak ada nama anak yang nama Hasanuddin atau Ki Muda di anaknya para putra dari Sultan Sepuh III. Kalau Amir Sen ada. Artinya kemarin jumenengan Raden Raharjo menjadi Sultan Aluda II itu bagaimana menurut Pangeran? Sah atau tidak? Yang jelas tidak salah. Tidak sah. Tidak salah. Kenapa? Dari sisi mana itu? Ya, kenapa tidak sah? Kalau dari pakemnya sendiri kan harus di tempat yang khusus. Di Keraton Kasepuhan itu ada satu tempat khusus, bangsal khusus yang memang untuk jumenengan kan gitu. Dan ini kan di mana jumenengannya? Di rumahnya dia. Dia tuh disebut Rumah Kulon. Iya, Rumah berarti dia sama aja dengan Sultan Rumah Kulon dong. Ya, bukan Keraton Kasepuhan kan gitu. Iya. Ya kan semua tuh ada pakemnya gitu loh. Jadi nggak bisa seenaknya aja. Lalu saudara kita yang ngerti pakem juga selama ini kenapa kok itu diiyakan sih dilakukan itu kan gitu. Jadi kan dilihat sama orang lain tuh kayak apa ya? Jadi semacam kayak parodi lah, parodi lah gitu kan. Jadi disayang akhirnya kan image masyarakat melihat itu semua kok kayak orang nikahan ya. Pakai gebyok segala macam kan begitu. Kalau di keraton kan nggak begitu. Oke. Lalu yang hadir yang dilegitimasi oleh siapa? Melegitimasi ini penting. Yang hadir itu siapa saja kan gitu. Mengatasnamakan Marta Singa. Nah, ada keluarga kita pun yang bicara bahwa Marta Singa yang mana tidak mewakili semuanya, hanya perorangan. Lalu mewakili salah satu pondok pesantren yang mana? Cuma hanya perorangan kok. Kenyataannya para kiai-kiai ini semua juga masih berjuang sama kita untuk pelurusan sejarah. Oke. Bagaimana sih proses untuk pengangkatan seorang sultan? Ya, satu di tempat khusus di Keraton Kasepuhan ya. Itu ada tempat yang sakral di mana sudah dari leluhur kita di tempat tersebut di pengangkatan sultan ini. Yang kedua, dihadiri dan dilegitimasi oleh keraton-keraton yang lainnya. Kanoman, Kaprabonan, Kacerbonan, kan begitu. Lalu siapa yang legitimasinya? Ya para pemangku tahta, para sultan-sultannya kan gitu. Betul. Hadir ya kan? Ya jangan bicara pada kerajaan luar dulu deh. Internal kita dulu Cirebon. Ketika katakan ada sesuatu hal yang katakan diangkat penggantian sultan ini, pastinya wargi-wargi itu
datang menyaksikan, melegitimasi, ya? Begitu ya? Iya, dan seluruh warga itu tumpah ruah. Iya, iya. Okay. Seluruh ulama itu benar-benar bukan cuma hanya satu dua disebut mewakili kan gitu. Iya, dan ketika katakan mewakili seolah-olah semuanya. Okay. Ya karena ini tadi satu, kita SKC ini ingin keraton ini kembali kepada Zuriyah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bicaranya adalah dari awal 14 Agustus 2020 itu kita kembalikan Keraton Kasepuhan kepada turunan asli Sunan Gunung Jati. Iya. Tapi dari pihak yang mereka ini kan tidak pernah bahas bahwa turunan asli dari Kanjeng Sunan, selalu membahas cuman bahwa Lukman bukan turunan 11, turunan 11 kan itu. Iya, betul. Pangeran Raja Lukman ya, Sultan Sepuh 15 sudah Jumeneng kemarin ya. Kemudian juga Raden Raharjo sudah melakukan jumenengan menjadi Sultan Aluda II. Ini bagaimana nih? Apakah perlu Pangeran Kuda Putih untuk melakukan jumenengan? Jadi nanti Sultan Sepuhan itu ada 3 nih. Ya kalau memang perlu gila sekalian udah gitu kan guys. Kalau mau gila sekalian. Kenapa? Ya gilanya kami Zuriyah kok. Iya. Ya kalaupun katakan dari pihak kami jumenengan juga ya Zuriyah kok. Iya. Turunan kok kan begitu. Jadi akan melakukan jumenengan. Kayaknya sih harus ya. Kayaknya harus ya Mas. Biar pemerintah bingung lah. Iya. Ya kan gitu. Kami mencoba tidak mau lakukan itu. Kami coba untuk meminta untuk dimediasikan agar juga pemerintah juga nggak pusing ya. Maksud saya udah deadlock aja deh gitu kan sampai benar clear. Ya kan gitu. Tapi kalau memang masih begini ya mau nggak mau ya udah kami gila sekali nih jumenengan aja udah kan gitu. Oh gitu ya. Nah kalau nanti kami jumenengan ya kan tunggu sultannya siapa ya kan betul. Iya. Ya, sultannya siapa nih? Pangeran Kuda Putih atau siapa nih? Yang pasti akan diangkat bukan saya. Oh gitu ya. Kami ada salah satu sesepuh yang memang sudah kami lihat ya, dan beliau sangat luar biasa memberikan wejangan kesepuhannya yang menurut saya bahwa dari secara garis juga beliau memang masuk pada kapasitasnya, kapasitas sepuh gitu. Tunggu aja lah. Saya belum bisa. Ini akan semakin menarik dan semakin sengit pertarungan dan perebutan tahta Raja Keraton Kasepuhan Cirebon. Sebagaimana kita ketahui, Sultan Sepuh 15 sudah jumeneng, Pangeran Raja Lukman Zulkaidin. Kemudian tanggal 18 Agustus 2021 Raden Raharjo melakukan jumenengan menjadi Sultan Aluda II. Nah, kita tunggu dari Zuriyah ini apakah akan melakukan jumenengan lagi dan siapa sultannya? Kita simak nanti siapa sultannya dari kelompok Zuriyah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ketika keraton itu dijabat oleh 3 sultan, seperti apa? Kami tunggu komentarnya. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Pangeran Kuda Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.